Kembali lagi di NTV Sportcast. Baik, Yolanda, kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Karena kita butuh Yolanda di sini biar kita nggak jawabin sama netizen ya. Jadi apa aja komentarnya bebas nih. Mantan timnas soalnya. Ya. Nah, kita tadi ngobrolin soal sekarang semua level timnas Indonesia itu ya dapat porsi lah di antara supporter kita, termasuk timnas wanita. Betul. Nah, tahun ini juga ada agenda timnas wanita kalau nggak salah. Yes, betul. Di bulan berapa? Kira-kira bulan Juli. Bulan Juli. ASEAN Women's Championship. Nah, ini lanjutan dari yang kemarin ya. Yes. Dan ini Indonesia juga akan berpartisipasi di sini. Boleh catatannya seperti apa? Di ASEAN Women's Championship 2025 ini kita akan menghadapi lawan-lawan berat di Asia Tenggara. Ada Thailand, Vietnam, Myanmar, Filipina, dan dua tim lainnya yang kemarin masuk kualifikasi di AFF 2024. Ini menjadi catatan penting ketika kita mau lolos, kita harus punya persiapan bagus, modal bagus, baik dari menit bermain, pengalaman, dan mentality mereka. Karena yang dihadapi adalah pemain-pemain, bisa dikatakan pemain-pemain terbaik di Asia lah. Ada beberapa memang dihuni oleh dari negara-negara yang secara peringkat maupun ranking di atas Indonesia. Tapi ini tidak menjadi hal atau sesuatu yang perlu ditakutkan ketika kita memang bisa berjuang, punya modal yang baik, Coach Mochi bisa meramu tim ini untuk lebih baik, harapan itu pasti ada. Harapan pasti ada, tentu saja. Yang pasti siapapun lawannya, nanti berjuang dulu yang pasti seperti itu. Nah, ngomongin timnas, tentu kita nggak lepas dari yang namanya pemain naturalisasi atau pemain diaspora. Dan di timnas wanita juga ada saat ini pemain-pemain diaspora. Nah, pandangan kamu sendiri seperti apa sih tentang pemain-pemain diaspora ini, pemain naturalisasi? Ya, sejauh ini ada 2 pemain naturalisasi dan 2 pemain diaspora yang sudah bergabung dan membela timnas Indonesia. Dari kekuatan dan kemampuan mereka sebenarnya ada beberapa yang memang di atas pemain kita, ada juga yang memang 11-12 dengan pemain kita. Sebenarnya menjadi catatan penting ketika pemain dinaturalisasi, apakah kemampuannya bisa melebihi pemain kita? Karena kan tujuan dari naturalisasi atau diaspora ini kan adalah menambah kekuatan tim. Kalau menurut kamu? Ada yang bagus, ada yang 11-12 sama pemain kita. Ada yang bagus, ada yang 11-12. Yes. Dan aku juga melihat teman-teman pemain Indonesia kita yang selain diaspora naturalisasi punya progres yang bagus sebenarnya ketika sudah diramu dan dirancang oleh Coach Mochi ini. Nah, diharapannya di tahun 2025 ini mereka tetap punya progres yang bagus, bisa maintain sendiri diri mereka ketika tidak ada kompetisi yang berjenjang, hanya sekedar turnamen terakhir di Piala Pertiwi kemarin. Ini menjadi catatan penting lah buat individu pemain maupun Coach Mochi dengan tidak ada kompetisi berjenjang untuk menjaga kondisi mereka. Iya, ngomong jauh soal timnas wanita, tapi kita belum tahu nih sebenarnya kegiatannya Yolanda ini sebenarnya terakhir ini apa sih sebenarnya? Katanya ngelatih sekarang. Iya, kebetulan jadi pelatih di salah satu akademi di Jakarta. Iya, di Jakarta? Yes, di Raga Negeri Football Academy. Dan selain itu? Kebetulan aku juga eksekutif komite di Asosiasi Sepak Bola Profesional Indonesia. Itu tadi mau saya highlight sebenarnya. Eksekutif komite di APPI. Baik, kita ke Bung Rais. Bung Rais, berbicara soal naturalisasi di timnas U20 juga, kita tahu bahwa ada 2 calon pemain naturalisasi yang akan coba diambil sumpah, jadi pemain timnas Indonesia, dikejar ya. Sejauh ini seperti apa sih perkembangannya? Kalau sejauh ini kan masih menunggu persetujuan dari DPR dulu ya. DPR masih masa reses. Ini sementara kalau saya tidak salah ya, pendaftaran terakhir pemain itu untuk Piala Asia U20 itu sebulan sebelum event. Berarti sekitar tanggal belasan atau pertengahan bulan Januari. Nah, ini kita tunggu nih kecepatan, kemudian lobby-lobby tingkat tinggi yang biasa dilakukan oleh PSSI, yang biasanya operasi senyap, tahu-tahu udah ada yang sumpah. Ini kita berharap bisa terjadi juga untuk 2 pemain ini, karena mereka sebenarnya kan sudah mulai diproses ya sejak tahun lalu sebenarnya. Cuma memang mungkin banyak sekali dokumen yang mungkin banyak terlewat hingga akhirnya baru bisa dikumpulkan pada akhir tahun kemarin, dan akhirnya mungkin nanti akan disidangkan awal tahun ini. Ini tinggal kita berharap para pemain ini bisa segera disumpah dan segera di ACC sama FIFA proses perpindahan kewarganegaraan maupun naturalisasinya, sehingga bisa menambah kekuatan dari timnas kita. Walaupun memang kalau dilihat dari komposisi yang ada, Dion Max dan juga tim Gepens ini kan kemungkinan akan lebih mempertebal di lini pertahanan ya. Ini yang mungkin nanti juga akan menjadi salah satu strategi yang disiapkan sama Coach Indra, apalagi melawannya Uzbekistan, Iran dan juga Yaman nanti. Dan pertanyaan kuncinya sebenarnya apakah
dua ini memang sangat dibutuhkan atau sebenarnya timnas U20 itu membutuhkan lebih? Seharusnya lebih. Kalau saya lihat ya, berita-berita sebelumnya kan sebenarnya membutuhkan 5 kalau nggak salah. iya memang sudah sempat dicoba di turnamen Toulon ya. Iya. Beberapa pemain itu. Sayangnya memang kalau saya tidak salah yang namanya kayak Aga Jepang tuh harus Muko, siapa saya lupa Iya. namanya. Tapi yang pasti salah satu yang paling punya impresi paling besar buat saya adalah dia gitu. Tapi sayangnya kalau tidak salah dia agak sulit untuk dinaturalisasi karena kejauhan. Ya karena kan maksimal di kakeknya ya, Iya. harusnya ya untuk garis keturunannya gitu loh. Jadi memang kita berharap dengan yang sudah ada sekarang, yang tersedia, ini bisa dimaksimalkan dan bisa menambah kekuatan timnas kita. Ini agak tepi-tepi jurang nih kalau kata yang zaman-zaman sekarang, bahwa tepi jurang bahwa PSSI tanda kutip menganaktirikan timnas U20 nggak sih untuk naturalisasi? Karena kalau timnas senior sepertinya cepat banget Cepat, kan. kecil. Apapun salaman tiba-tiba udah jadi warga negara Indonesia. Nah, U20 ini sepertinya agak cukup berlama-lama. Apakah memang ada indikasi seperti itu? Saya agak kurang tahu background di belakangnya ya, di belakang layarnya ya. Apakah kesulitan dalam waktu mengumpulkan untuk dokumen ya? Ini benar-benar rapih sesuai dengan permintaan FIFA. Nampaknya ada kesulitan di situ sehingga baru bisa dikumpulkan materi itu di akhir tahun kemarin. Walaupun prosesnya saya lupa, mungkin sekitar Agustus ya mereka sudah mulai diproses segala macam. Ya agak lama sih memang, tapi mungkin karena kebutuhannya itu kan sebenarnya Februari. Februari. Nah, mungkin ya agak-agak tidak harus buru-buru, tapi ternyata agak mepet malah untuk bisa disumpah. Bisa dimengerti sebenarnya karena memang kebutuhannya juga nggak terlalu mendesak sebenarnya. Karena kan di U20 cuman memang ada sedikit ya karena memang masalah kuantitas sih sebenarnya Yolanda ya, bahwa di timnas senior itu cukup banyak sementara di U20 baru karena Jens Reven kan cepat itu sebenarnya, masuk cepat. Dia bareng Calvin Verdong ya. Ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah paling Calvin Verdong, dia Jens Reven. Ya tentunya ini kan sebagai bukti sebenarnya nggak anak tiri gitu. Memang diproses, tapi kalau yang dokumennya memang langsung rapi, nah itu kan yang pasti cepat lah dikejar. Karena memang proses naturalisasi sebenarnya nggak perkara gampang gitu. Karena banyak proses dokumen yang harus dilengkapi. Bahkan kalau bisa kita ingat bahwa Martin Paes juga harus melewati CAS. CAS ya benar. Harus melewati CAS dulu baru bisa menjadi timnas Indonesia. Nah Yolanda, kita kembali ke U20. Kalau menurut kamu kira-kira seperti apa nanti akan perjalanan U20 kita di tahun 2025 ini? Tentu saja di Piala Asia ya, yang akan berlangsung di Cina nanti bulan Februari sampai Maret. Menurut aku sangat challenging ya buat Coach Indra sendiri yang memang kita tahu tangan dinginnya ini luar biasa sebenarnya. Tapi memang kita kembali lagi ke komposisi pemain kita ya. Apakah mereka bisa mengerti apa yang dimaksud Coach Indra? Karena ketika sudah pertandingan tuh sudah sepenuhnya tanggung jawab pemain. Karena mereka bermain di lapangan, pelatih hanya sekian persen untuk memberikan arahan, pemain yang merasakan, pemain yang tahu, dan pemain yang mengambil keputusan mau diapakan pertandingan ini, mau diapakan timnas ini. Komentar dari pelaku sepak bola, pelatih juga, pemain juga, ya kan. Jadi kita bebas hujatan kita. Nah, U20 kira-kira, Bung Rais, kira-kira apa sih yang paling penting dari yang akan dilakukan oleh Indra Safri tentu saja? Karena kan kalau nggak salah udah menjalani pusatan latihan ya sejauh ini. Iya. Saya pengen tambahin tadi Mauresmo Hinoke, saya baru ingat. Iya, yang saya beri impresi ya. Tapi yang tadi pertanyaannya Bung Marco sendiri, memang sejauh ini persiapan harusnya sudah berjalan sangat panjang. Sebenarnya sudah sangat cukup ya kalau saya bilang ya secara persiapan ya untuk membentuk tim ini, apalagi mereka sudah merasakan gelar juara di Piala AFF tahun lalu di U19, tentunya motivasi makin berlipat. Berbagai agenda uji coba internasional pun sudah mereka jalani di Toulon, kemudian di melawan beberapa negara lagi, pemusatan latihan di luar negeri, dan bahkan yang saya dengar di awal Januari ini mereka tanggal 5 nanti akan mulai masuk di Jakarta. Kemudian ada rencana untuk agenda uji coba dengan internasional dengan 3 tim, tapi masih belum belum ada yang pasti, masih ada yang ditunggu ya kepastian untuk siapa saja lawannya nanti yang sesuai yang akan mereka hadapi nanti. Jadi secara persiapan sebenarnya tim ini sudah sangat matang, Coach Indra. Tinggal bagaimana para pemain memaksimalkan kemampuan mereka, terus menjaga mentalitas mereka untuk bisa kompetitif di Piala Asia U20 nanti. Iya, sebenarnya Coach Indra ini sebenarnya cukup piawai dalam tim-tim usia muda ya, Bung Rais. Kita berharap sih sebenarnya cukup jauh perjalanan U20 nantinya di Piala Asia. Dan tentu saja
mencapai semifinal adalah sebuah target yang memang tidak mudah, tentu Yes. saja. Tapi ya bagaimanapun juga bahwa persiapan dilakukan cukup matang ya. Yeah. Dan kita berharap bahwa ya dukungan pemain-pemain yang dibutuhkan oleh Coach Indra sebenarnya ya kalau bisa terpenuhi sih itu akan lebih baik sebenarnya Iya, nantinya. betul. Nah, baik kita setelah U20 nih resolusi 2025 lainnya ada U17. Iya. 17 bulan April ya kalau nggak Ya, salah. bulan Yes. April betul. Di Uzbekistan apa di 17 itu ya? Ya, Uzbekistan betul. betul. Di sana ada coach Nova Arianto Arianto. tentu saja. Dan ini juga Sorry, targetnya U17 di Arab Saudi. Arab Saudi. Arab Sorry, Saudi. Arab Saudi betul. Piala Asianya ya? Iya, Piala Asianya. Kualifikasinya Kualifikasi, Mas. nanti. Nah, ini ada pelatih coach Nova Arianto ada di sana yang juga tentu saja sudah cukup lama bersama dengan pelatih timnas senior Sintayong. Dan sebelum kita melihat di 2025, kita evaluasi sedikit di 2024 seperti apa kira-kira Bung Rais ininya perjalanan U17. Begini, perjalanan dari timnas U17 ini pembentukan timnya memang tidak mudah ya bagi Coach Nova di Iya. antara kompetisinya yang mungkin tidak banyak. Dia mengambil para pemain dari beberapa kompetisi swasta, kemudian ada dari Elite Pro Academy memang. Tapi kan Elite Pro Academy itu kan musim kompetisinya singkat banget ya, mungkin hanya 3 bulan kalau saya tidak salah. Jadi waktu yang singkat dalam pembentukan tim, dia mencoba meramu, dia hanya berdasarkan database yang dia miliki sebelumnya. Iya. Ditambah dengan hasil pantauan dia yang baru dan ujung-ujungnya adalah sebagian besar memang kerangka tim dia yang sebelumnya memang sudah dibentuk sejak lama dari Coach Nova ini sendiri. Beberapa pemain tambahan seperti ada Matthew Baker, kemudian ada Welber Jardim. Matthew Baker. Iya, ada Welber Jardim juga ini sebenarnya lumayan menambah komposisi yang diinginkan, variasi dari timnas U17. Ya, saya mungkin agak sedikit lupa ya. Welber nanti masuknya ke U20 atau ke Betul, U17 nanti ya. Yes. Karena Welber juga sempat akan dipanggil ya, dicoba untuk di U20 kan. Tapi Iya. akhirnya saat ini kalau saya melihat juga secara persiapan sebenarnya tim ini juga sangat baik. Walaupun kemarin di kualifikasi ada sempat ya ternoda lah dengan dibilangnya main mata di Ya. laga terakhir ya. Karena tidak sama-sama tidak ada yang mau main menyerang kan, Betul, lawan betul, Australia betul, lagi betul, kan. ya. Lawan Australia, tapi yang pasti kita sudah memastikan lolos. Tim ini sebenarnya punya prospek yang sangat besar ya. Sayangnya memang tim usia muda kita tidak ditopang oleh kompetisi yang Itu, ya. benar-benar Yang bisa proper bersinar, gitu loh. betul, Iya, benar, yang betul. benar-benar proper yang memang mendukung Jadi si pemain ini di dalam sebatas kompetisi. pemusatan latihan saja. Iya, pemusatan latihan aja di luar negeri. Ya ini kan harusnya mereka terbentuk dari sebuah kompetisi gitu. Ya. Nah, kita tadi bicara U20, U17. Yes. Dari sisi kiper, kamu ngamatin nggak sih? U17, U20? Mengamati. Seperti apa? Nonton banget. Komposisinya. Kalau menurutmu untuk sebagai- U17 ini challengingnya adalah ketika perform mereka yang masih sangat unstable banget. Iya. Ketika ada yang lagi bagus-bagus banget, mungkin di partai kedua, partai ketiganya menurun. Nah ini yang menjadi tantangan tersendiri untuk Coach Nova. Karena Coach Nova sudah lama sama Coach Sintayong, dia pasti punya standar yang tinggi untuk bawa timnas U17 ini lebih bersinar di tahun-tahun berikutnya. Nah pemain ini harus bisa menjaga kemampuan mereka terlepas dari kompetisi tadi yang singkat dan pasti Coach Nova pun juga sulit menjaga anak-anak ini supaya tetap top perform mereka. Ya, saya akan tanya nanti siapa favoritnya mungkin di U17 kipernya nanti. Tapi setelah jeda break berikut ini, kita akan kembali lagi.